Kenapa? Ada negara Kongo sama dokter Kongo. Kok bisa ada dua ya? Bersebelahan lagi. Gimana cara bedainnya? Ya, bener. Pakai bendera. Bangun, Min. Mendingan lo bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Lagi dan lagi, kita melihat ada negara yang memiliki nama serupa. Tapi bukan yang cuman terdengar sama, seperti Islandia sama Irlandia. Tetapi nama-nama negara ini emang mirip. Kali ini, Mimin sama Mr. Planet bakalan take a look around alias lihat-lihat Afrika bagian tengah, di mana ada dua negara yang bersebelahan dan namanya juga mirip. Inilah Kongo dan Kongo. Dari namanya aja udah mirip. Kira-kira bagaimana kita bisa membedakan keduanya, selain dari bendera dan bentuk negara? Oh, ini Min, yang satu Kongo aja, yang satu lagi Republik. Lah, Kongo kan juga Republik. Iya ya, kirain Kongo aja yang Republik, ternyata Kongo juga Republik. Yoi, Kongo itu Republik, sama, Kongo juga Republik. Iya Min, Kongo sama-sama Republik. Apaan sih? Mari kita lihat lokasi Kongo dan Kongo. Keduanya berada di Afrika Tengah. Kalau dilihat dari ukurannya, Kongo atau secara lengkap memiliki nama Republik Kongo lebih kecil daripada Kongo atau secara lengkap memiliki nama Republik Demokratik Kongo. Republik Kongo memiliki total luas wilayah 342.000 km persegi. Sedangkan Republik Demokratik Kongo memiliki total luas wilayah 2.345.409 km persegi. Republik Kongo beribu kota di Brazzaville. Sedangkan Republik Demokratik Kongo beribu kota di Kinshasa. Dan kalau kita perhatiin, bahkan kedua ibu kota ini juga berdekatan. Dan dibatasi oleh sebuah sungai, yang mana sungai ini juga bernama Kongo, Sungai Kongo. Jadi, Kongo dengan Kongo dibatasi juga oleh Kongo. Nah, dari tadi kita cuma ngomongin soal Kongo sama Kongo. Tapi kenapa ya Kongo bisa bernama Kongo dan Kongo bisa bernama Kongo? Dan kenapa keduanya sama-sama Kongo? Jadi, Kongo sama Kongo dulu berasal dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kongo. Lebih lengkapnya Kerajaan Kongo, atau Wenewa Kongo, atau Kongo Diatotila, kalau dalam bahasa Kongo. Sebelum Kerajaan Kongo berdiri, ada beberapa kerajaan yang sudah eksis di wilayah tersebut, seperti Kerajaan Sundi, Mpangu, dan Bata. Lalu ada juga Inkisi dan Wandu. Ada juga Kerajaan Pemba dan Kerajaan Soyo. Menurut tradisi Kongo pada abad ke-17, asal-usul kerajaan Kongo berada di Fungu, sebuah bentuk pemerintahan kecil yang terletak di utara Sungai Kongo, di mana Fungu telah memperluas kekuasaannya di seluruh Sungai Kongo, dan memperluas lagi sampai ke Mpembakasi. Mpembakasi merupakan wilayah paling utara Kerajaan Pemba. Di sekitar tahun 1375, Nimi Anzima, seorang penguasa Mpembakasi, dan Fungu membuat sebuah aliansi dengan Naskulau, sang penguasa kerajaan Bata. Kebetulan kedua kerajaan ini bertetangga. Nimi Anzima menikah dengan Lukeni Lausanze, yang merupakan putri dari Nsakulau. Pembentukan aliansi ini menjamin bahwa masing-masing sekutu akan membantu untuk menjamin keberhasilan garis keturunan sekutunya di wilayah pihak lain. Kerajaan Mbata pada mulanya adalah salah satu provinsi dari 7 kerajaan Kongo Dianzaza. 7 kerajaan Kongo Dianzaza merupakan sebuah konfederasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di sebuah wilayah yang menjadi cikal bakal kerajaan Kongo. Anak dari Nimi Anzima dan Lukeni Luasanze, yang bernama Lukeni Luanime, memulai sebuah ekspansi wilayah dan kemudian mendirikan kerajaan Kongo, di mana kerajaan Kongo sendiri berdiri dari tahun 1390 sampai dengan 1914. Benar-benar waktu yang sangat panjang ya amigos. Kontak pertama antara kerajaan Kongo dengan bangsa Eropa terjadi di tahun 1483, di mana penjelajah asal Portugis bernama Diogo Cao sampai di pesisir kerajaan Kongo. Diogo Cao meninggalkan beberapa anak buahnya di Kongo, dan kemudian membawa bangsawan Kongo ke Portugal. Diogo Cao kemudian kembali bersama para bangsawan Kongo ke kerajaan Kongo pada tahun 1485. Singkat cerita, seperti 3 negara Gini, di mana masing-masing negara Gini dikuasai oleh 3 bangsa yang berbeda, Kongo pun dikuasai oleh 2 bangsa yang berbeda. Kedua Kongo ini sama-sama diduduki oleh bangsa Eropa. Hal ini dilatar belakangi oleh industrialisasi yang berkembang pesat di Eropa, sehingga diperlukan banyak sumber daya, yang mana sumber daya tersebut banyak ditemukan di benua Afrika.
lebih tepatnya di Afrika bagian tengah, sehingga pada masa itu terjadi yang namanya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, ada yang tahu sumber daya alam apa yang banyak ditemukan di Kongo dan Kongo? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar, amigos. Oh iya, Mimin jelasin dulu kalau nama Kongo, baik untuk Kongo yang ini sama Kongo yang ini, berasal dari nama Sungai Kongo. Di mana nama Sungai Kongo berasal dari nama kerajaan, yaitu Kerajaan Kongo. Di mana nama Kerajaan Kongo berasal dari orang-orang yang menggunakan bahasa Bantu, yaitu orang-orang Kongo. Kata Kongo sendiri merupakan sebuah kata dalam bahasa Kongo atau Kikongo, yang berarti pemburu. Ya, berarti Kongo berasal dari Kongo, yang asalnya dari kata Kongo, yang diadopsi dari kata Kongo juga. Oke, kita balik ke pembahasan. Kita lihat dulu Republik Kongo. Prancis melakukan kolonisasi pada wilayah Kongo, lebih tepatnya pada wilayah utara Sungai Kongo, setelah penandatanganan perjanjian antara Pierre de Brazza dengan Raja Ilo pertama pada tanggal 10 September 1880. Kemudian, didirikan secara resmi sebuah negara yang bernama Kongo Prancis pada tanggal 30 November 1882. Dan hal ini disampaikan pada Konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885. Kongo Prancis berbatasan dengan Cabinda, Kamerun, dan Kongo Free State. Ntar kita bahas juga Kongo Free State yang merupakan cikal bakal Republik Demokratik Kongo. Nah, ternyata amigos, Kongo Prancis itu wilayahnya belum menjadi wilayah Republik Kongo seperti yang kita kenal sekarang. Dulu, Kongo Prancis meliputi Gabon dan Republik Afrika Tengah. Lebih luas daripada wilayah Kongo yang sekarang. Gabon sendiri masuk sebagai Kongo Prancis pada tahun 1891, sehingga terkadang Kongo Prancis dikenal juga sebagai Gabon Kongo. Pada tahun 1903, Kongo Prancis secara resmi berganti nama menjadi Kongo Tengah. Di tahun 1906, Gabon memisahkan diri dari Kongo Tengah, namun kembali bersatu pada tahun 1910 sebagai bagian dari French Equatorial Africa atau Afrika Khatulistiwa Prancis, bersama dengan Ubangi Syari dan Chad Prancis. Singkat cerita, negara Republik Kongo kemudian didirikan pada tanggal 28 November 1958 dan memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 15 Agustus 1960. Pada tahun 1969, sempat ada yang namanya Republik Rakyat Kongo, sebuah negara Marxis-Leninis, di mana pada saat itu, Republik Rakyat Kongo merupakan negara dengan pemerintahan komunis satu partai dan bersekutu dengan Uni Soviet. Namun, seiring bubarnya Uni Soviet, Republik Rakyat Kongo berganti nama lagi menjadi Republik Kongo pada tahun 1992, di mana Kongo beralih menjadi negara dengan demokrasi multipartai kapitalis, dan bendera Kongo kembali seperti semula. Sekarang mari kita lihat Republik Demokratik Kongo, atau biasa dikenal sebagai Dr. Kongo. Pada periode tahun 1885 sampai tahun 1908, Dr. Kongo dulunya bernama Kongo Free State. Kongo Free State merupakan sebuah negara besar dengan bentuk monarki absolut dan merupakan milik Raja Leopold II. Raja Leopold adalah seorang raja konstitusional dari kerajaan Belgia. Tapi yang perlu diketahui amigos, bahwa Kongo Free State dulunya bukan merupakan bagian dari Belgia, meskipun pemilik negara ini adalah seorang raja konstitusional di Belgia. Jadi bagaimana bisa Raja Leopold menguasai Kongo Free State? Saat Konferensi Berlin 1884 sampai 1885, Leopold menyatakan bahwa ia terlibat dalam kegiatan kemanusiaan serta filantropis dan tidak akan mengenakan pajak pada perdagangan. Leopold berhasil meyakinkan negara-negara Eropa soal itu. Padahal, pada masa inilah terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di Kongo. Melalui Asosiasi Internasional Kongo, Raja Leopold II dapat mengklaim pada sebagian besar wilayah Kongo. Lalu, pada tanggal 29 Mei 1885, setelah penutupan Konferensi Berlin, ia berencana untuk menamai wilayah yang ia telah kuasai sebagai Kongo Free State. Pada tanggal 1 Agustus 1885, nama Kongo Free State secara resmi menggantikan nama International Association of the Congo atau Asosiasi Internasional Kongo. Uniknya, Raja Leopold mengendalikan International Association of the Congo dari Brussels, Belgia. Raja Leopold tidak pernah pergi ke negara itu. Pada tanggal 18 Oktober 1908, Parlemen Belgia menyetujui soal Belgia melakukan aneksasi terhadap wilayah Kongo tersebut. Dan pada tanggal 15 November 1908, Belgia mengambil alih kedaulatan atas Kongo tersebut dan menjadikannya sebagai koloni Belgia. Sehingga kemudian, Kongo menjadi Kongo Belgia. Singkat cerita,
Kongo Belgia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 30 Juni 1960, dan Kongo Belgia berganti nama menjadi Republik Kongo. Tentunya, mungkin jika nama ini masih menjadi nama negara tersebut, kita bakal kebingungan amigos. Mana yang Kongo dan mana yang Kongo? Keduanya bernama Republik Kongo, dan sama-sama merdeka di tahun 1960, bersebelahan pula. Karena kemiripan nama ini juga yang menyebabkan permasalahan pendaftaran nama Kongo ke PBB. Sebuah delegasi akhirnya dikirim ke Brazzaville, ibu kota Kongo Prancis, ke Leopoldville untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya, diputuskan bahwa bekas Kongo Belgia akan diakui sebagai Republik Kongo atau Kongo Leopoldville. Sedangkan bekas Kongo Prancis akan dikenal sebagai Republik Kongo atau Kongo Brazzaville. Leopoldville di kemudian hari berganti nama menjadi Kinshasa, sehingga selain nama Kongo dan Dr. Kongo, cara membedakan kedua negara ini adalah dengan menyertakan nama ibu kota masing-masing. Republik Kongo menjadi Kongo Brazzaville, dan Republik Demokratik Kongo menjadi Kongo Kinshasa. Namun, perlu diketahui amigos, setelah Kongo memerdekakan diri dari Belgia, malah terjadi krisis Kongo dan kekacauan. Kemudian Perdana Menteri Republik Kongo pada saat itu meminta bantuan kepada Uni Soviet. Uni Soviet kemudian mengirimkan penasihat militer dan dukungan lainnya. Akan tetapi, kehadiran Uni Soviet malah menimbulkan perpecahan di pemerintahan Republik Kongo. Setelah referendum konstitusi pada tahun 1964, negara ini berganti nama menjadi Republik Demokratik Kongo. Makanya benderanya pun berbeda, seperti yang bisa kalian lihat amigos. Namun, pada tanggal 27 Oktober 1971, Republik Demokratik Kongo berganti nama menjadi Republik Zaire. Zaire sendiri berasal dari sungai Kongo juga. Kata Zaire diadopsi dari kata Nzere dalam bahasa Kikongo, yang berarti sungai yang menelan semua sungai. Republik Zaire kemudian berganti nama lagi menjadi Republik Demokratik Kongo pada tanggal 17 Mei 1997, setelah terjadinya Perang Kongo Pertama. Perang Kongo Pertama sendiri terjadi pada rentang waktu 24 Oktober 1996 sampai dengan 16 Mei 1997. Jadi begitulah amigos, bagaimana bisa ada dua negara Kongo, sama-sama Kongo, dekat sungai Kongo. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!